Hai semuanya, selamat datang kembali di segmen Analisa. Kita sudah melihat sejumlah media massa, misal dari Kompas TV, yang secara langsung menyiarkan bagaimana proses olah TKP yang ada di Jalan Cagak, Subang, dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Ini olah TKP-nya, kalau aku bandingkan dengan olah TKP yang dilakukan pada kasus Verdi Sambo, nampak berbeda sekali teman-teman. Bedanya adalah kalau di kasusnya Sambo, kita bisa melihat para tersangka itu dengan jelas melakukan adegan-adegannya. Tetapi dalam kasus ini, olah TKP-nya itu Danu pun tersangka yang hadir dalam olah TKP hari ini tidak terlihat di media manapun. Ini bagian yang cukup unik sebenarnya. Apakah ini sudah sesuai SOP atau tidak? Sepertinya iya. Seharusnya olah TKP memang harusnya seperti itu. Mungkin bagi kita, netizen media, wah sedih banget nih kita nggak bisa ngelihat wajah para tersangka. Tetapi jujur, justru di sisi lain aku merasa senang. Karena apa? Kalau seandainya olah TKP tersebut dilihat oleh tersangka lainnya, mengingat ada tersangka yang belum ditahan, yakni adalah Mimin, Arigi dan juga Abi, tim kuasa hukumnya juga pasti akan mencari celah untuk melawan semua ini, apalagi dalam tahapan persidangan yang pasti akan sengit. Kemudian apa yang bisa kita lihat informasi dari olah TKP hari ini, ada Kapolda Jawa Barat pun yang terlihat hadir, Danu pun juga hadir di sini, bahkan ada keterangan dari Kombes Pol Surawan di Reskrimum Polda Jawa Barat yang menyatakan bahwa banyak keterangan Danu yang dalam BAP atau berita acara pemeriksaan ternyata itu sesuai dengan lokasi kejadian, dengan beberapa hal yang ditemukan. Ada beberapa sumber yang berada di area Subang sana, ini sempat aku telepon tadi yang ngobrol. Ini ada beberapa orang yang melihat. Boleh nggak saya dikasih tahu olah TKP-nya kok di media kita nggak bisa melihat apapun ya, cuma melihat kegaduhan, keriuhan, banyak sekali warga ribuan yang datang di sana, dan aku lihat juga warga sering mengeluarkan suara-suara, teriakan-teriakan, karena aku yakin warga juga ada yang melihat Danu, ada yang melihat mungkin tersangka lainnya. Apakah Yosep juga hadir? Aku tidak tahu, tapi banyak warga yang mungkin mereka berasumsi ya, mereka teriak-teriak salah satu tersangka juga dengan kata-kata yang kurang pantas, tetapi tidak secara eksplisit dan terlihat para tersangka itu hadir. Tetapi yang dapat dipastikan menurut Kombes Pol Surawan, memang tersangka Dan itu hadir dalam olah TKP hari ini. Ada beberapa orang yang di lokasi kejadian bilang bahwa ini penyidik. Kalau aku lihat kan ada rekaman video sebenarnya, kalau kalian lihat dengan detail, ada sejumlah petugas dari warga sipil itu yang mencangkul. Nah, aku lihat dari pagi sampai sore ya, ada warga sipil itu yang mencangkul, membuka sesuatu hal di sana. Apa yang sebenarnya dilakukan? Beberapa sumber di area sana bilang bahwa ini kayaknya Polda Jawa Barat, penyidik itu sedang mencari sesuatu hal di Sepiteng. Oke, tempat pembuangan hajat. Menjijikan sekali, tapi sudah 2 tahun 2 bulan ya, apa yang dibuang di sana, apakah masih bisa di situ? Dugaanku adalah beberapa hal, misalnya kayak bajunya Amel. Karena Danu itu menyatakan, dia masih ingat baju yang dipakai oleh 3 atau 4 tersangka lainnya. Bu Mimin ya, dikatakan bahwa Ibu Mimin itu pakai baju gelap, warna hitam, dengan shawl. Sementara Yosep, terus juga Arigi dan juga Abi belum ada keterangan resmi karena baru satu itu saja. Wajar ya, tidak semua info dari Danu itu bisa kita dapatkan komprehensif. Menurut aku nggak masalah, mungkin hanya puingan-puingan, kepingan-kepingan, karena kita juga harus pahami Polda Jawa Barat kan sedang dalam tahapan untuk menyusun kelengkapan alat bukti agar nanti pada saat diserahkan ke kejaksaan itu bisa diterima berkasnya dan dari kejaksaan bisa langsung dilimpahkan ke dalam pengadilan, nanti di pengadilan negeri. Nah, bajunya Amel, ini dugaanku yang sangat kuat yang dibuang oleh Danu di Sepiteng tersebut. Bajunya sudah pasti berlumuran darah. Nggak mungkin cuma bajunya Amel, bajunya Ibu Tuti juga sama. Kenapa bisa berpikir ke arah situ? Karena kita ketahui di kondisi terakhir ditemukannya kedua korban, mereka kan tidak menggunakan busana sama sekali. Mereka ditumpuk di bagasi hitam tersebut, mobil Alphard hitam, dan bajunya kemana itu yang nggak
tahu di mana. Terus mengenai golok ini kan juga salah satu hal yang sedang dicari juga. Golok ini, goloknya tipikal kan ada yang bagian tajam, ada juga yang bagian tumpul. Kan kalau kita golok itu kan ada yang atas yang tumpul, bawah itu yang tajam, dan kemungkinan besar golok yang tipe tebal. Dan Danu juga mengatakan kalau kita lihat di sini pada saat beberapa hari terakhir dari penyidikan mencari golok tersebut, ya apakah sudah terlambat atau tidak? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalaupun tidak ditemukan pun sebenarnya tidak masalah ya, karena keterangan Danu kalau memang make sense atau tidak harus dicocokkan dengan hal lainnya. Ya misalnya kalau Danu bilang ada golok tuh, goloknya untuk melakukan eksekusi juga pada saat saya diminta sama Yosef begitu. Well, kalau ternyata goloknya nggak ditemukan, bagaimana meng-cross-check keterangan Danu untuk bagian ini? Ada alat bukti yang lain teman-teman, karena kan alat bukti itu ada 5 ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Kita bisa meng-cross-checknya adalah dengan keterangan ahli. Apakah tipikal foto-foto yang sudah diambil dari kedua korban tuh sudah ada semuanya, yang setelah penemuan tuh diambil langsung fotonya, itu bagian dari forensik. Kita pengen tahu dari keterangan ahli apakah ini adalah tipikal luka karena golok atau bukan. Dan kalau memang match benar kata keterangan ahlinya, ahli di situ mengatakan yes, berarti apa yang dikatakan Danu itu betulan dan masuk akal. Begitu juga dengan keterangan Danu seandainya Danu mengatakan bahwa dia membuang bajunya Amel dan juga Ibu Tuti itu di septic tank. Pada saat hari ini kita melihat di media tidak ada, cuman beberapa sumber pada saat mereka yang baik hati memberikan info ini ke aku, mereka melihat ada sejumlah petugas, mereka tuh lagi membongkar septic tank. Nah, apa yang dibuang di situ? Make sense-nya adalah baju, karena baju itu yang sangat fundamental banget dan menjadi salah satu hal yang signifikan apakah betul baju tersebut ada di septic tank atau tidak. Danu mungkin mengatakan membuang sesuatu hal di septic tank, dan kalau ternyata itu adalah baju dan ternyata baju tersebut masih ditemukan, ya berarti keterangan Danu itu benar. Terus kita juga bisa melihat ya kan, ada yang mungkin pro kontra terkait dengan Danu. Bisa aja Danu sudah membuangnya sendiri sebelum dia mengajukan diri untuk menjadi justice kolaborator. Nggak usah khawatir, kita juga bisa cross check dengan keterangan ahli. Ahli bisa menentukan baju tersebut terendam di dalam septic tank tersebut apakah tipikal yang seminggu lalu atau 2 minggu lalu atau bahkan 2 tahun lalu. Terus bilang juga apa jangan-jangan nanti bajunya sudah hancur. Well, pasti masih ada sisanya karena kain itu kan cukup lama sekali bisa terurai. Ya, kita coba nanti dengar keterangan dari ahli. Kalau keterangan dari ahli bisa menguatkan bahwa baju tersebut sudah lebih dari 2 tahun dan memang itu adalah bajunya Amel dan ditemukan juga DNA-nya Amel, ya berarti ini keterangan Danu adalah benar. Terus juga keterangan dari Kombes Pol Surawan bahwa menyocokkan keterangan Danu dan TKP banyak yang betul, termasuk juga dengan bercak-bercak darah. Maksudnya gimana? Di lokasi kejadian walaupun sudah 2 tahun lebih, terakhir waktu kita lihat Yosef dan juga Yoris, keluarga besarnya juga dan sejumlah YouTuber masuk ke dalam lokasi TKP setelah polis lainnya dibuka, kita bisa melihat ya ternyata di kamarnya Amel dan Bu Tuti kasurnya itu pun masih penuh dengan noda merah. Bahkan di tembok-temboknya pun walaupun sudah dibersihkan masih ada juga pekat noda merah. Ini menunjukkan bahwa sejago apapun mereka membersihkan lokasi tempat kejadian perkara, ternyata masih juga ada kelihatan di situ. Bahkan kalau kita lihat juga waktu dibuka ya lokasi TKP atas permintaan dari tersangka Yosef sekitar hampir setahun lalu ya, atau hampir setahun lalu lah. Itu kan kita ketahui juga ternyata masih kelihatan tuh puntung-puntung rokoknya bertumpukan di sana. Bahkan juga mejanya, di bawah mejanya juga masih ada bekas noda-noda merah di sana. Jadi sepintar-pintarnya tupai melompat, itu kalau mereka sudah apes pasti bakal kebongkar semuanya teman-teman. Ya, menjadi pertanyaan sangat besar adalah pada saat aku lihat teman-teman media di lokasi TKP bertanya ke Kombes Pol Surawan, Pak, bagaimana dengan 3 tersangka lainnya, yaitu Arigi, Abi, dan juga Mimin, kenapa kok belum dilakukan penahanan? Aku melihat dari Pak Surawan kayaknya santai aja, senyum aja, sepertinya beliau sudah sangat yakin, sudah sangat optimis, ini hanyalah masalah waktu saja mereka akan ditahan. Apa yang sedang dilakukan persiapannya? Bahkan juga dari Kombes Pol Surawan mengatakan mereka ini terlalu banyak melawan keterangan-keterangan nggak kooperatif, padahal ada banyak hal yang sudah dilakukan cross-check, sudah benar,
tetapi para tersangka itu masih tetap kekeh dengan kebohongannya masing-masing. Ya, seperti kalian tahu, Polda Jawa Barat selalu mengatakan bahwa kami tidak butuhkan pengakuan dari para tersangka. Silahkan tersangka itu menyangkal bahkan sampai nanti persidangan, asalkan ada 2 alat bukti yang kuat merujuk ke satu hal tersebut, itu adalah dasar sebagai fakta dalam dunia persidangan. Tapi untuk hakim beda dengan kita ya, warga biasa ataupun polisi, penyidik ataupun juga jaksa. Kalau hakim itu kan sama kayak kita juga manusia, kita punya keyakinan. Tapi hanya keyakinan hakim yang bisa menentukan seseorang hukumannya apa. Kalau cuma ada satu alat bukti yang kuat tetapi hakim sudah yakin, ya bisa langsung diputuskan hukumannya. Kalau untuk kayak kita masyarakat atau penyidik atau sampai tahapan kejaksaan, kita tidak boleh menggunakan keyakinan di-includekan dalam hukum, tapi hanya hakim yang punya hak prerogatif tersebut. Mengenai Yosep juga dikatakan dari Kombes Pol Surawan, menurut Danu, Yosep itu kembali ke rumah Cijengkol di hari kejadian itu setelah matahari terbit, berarti sudah agak siangan. Oke, mungkin sekitar kalau matahari terbit, ya di Jawa Barat mungkin sudah jam 6 ya, atau setengah 6, setelah subuh. Dan itu di tanggal 18 Agustus, padahal kan Yosep juga klaim bahwa dia baru datang di lokasi kejadian itu sekitar jam 7:15 waktu Indonesia Barat. Danu tidak bisa mengatakan secara spesifik jam berapa saat itu, karena memang dia tidak bawa jam, tidak bawa handphone, memang sudah well prepare sekali kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Meldi Subang ini. Kita akan terus update perkembangan mengenai ini. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, jangan lupa like dan juga subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.